Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Utta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial walet tentunya. Nah, gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga saja dalam kondisi sehat, bugar, dan tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19 pada saat-saat sekarang ini. Dan pesan saya, tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker setiap keluar rumah, kemudian jaga jarak, serta makan makanan yang bergizi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 pola berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan kembali membahas tentang hambatan menuju kualitas berpikir yang tinggi. Kira-kira apa yang menjadi hambatan, kemudian apa yang membuat pikiran Anda itu menjadi unik, lalu bagaimana menggunakan inteligensi Anda dalam mengaplikasikan ke dalam keperawatan. Kita akan sejalan. Nur Alim bertanya kepada neneknya, "Nek, bapak ibu kemana?" "Itu nak, itu cuk, masih di kamar." "Oh gitu, nah, saya izin ya, saya mau pergi main, ya hati-hati." Waktu siangnya si Alim ini kembali, dia lapar. Waktu mau makan dia bertanya sama neneknya, "Nek, bapak ibu kemana?" "Itu cuk, masih di kamar." Ih, astaga, jadi neneknya ngomong, "Kenapa? Ada apa?" "Tidak nek, nggak apa-apa." Udah, si Alim melanjutkan makanannya, lalu kemudian setelah makan dia pergi main lagi. Sorenya waktu kembali dia bertanya, "Nek, bapak lagi kemana?" "Itu cuk, masih di kamar." "Astaga nek, gini nek, semalam itu bapak datang minta ke saya hand body, katanya untuk melembabkan kulitnya, tapi kan saya tidak punya, yang ada Lenfox." Astaga, cepat panggil dokter. Ya pahamnya. Nah, ini materi kita hari ini, yaitu hambatan menuju kualitas berpikir yang tinggi. Ada beberapa hal yang dapat menghambat seorang perawat untuk berpikir kritis, yaitu salah satunya yaitu dengan penggunaan habits atau kebiasaan. Habits dapat memberikan rasa nyaman bekerja bagi seorang perawat, tetapi perawat dapat berhenti berpikir dan menolak penggunaan inquiry dan new ideas. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan, sudah mendarah daging dan sudah begitu bertahun-tahun dilakukan, sehingga petugas khususnya perawat itu biasanya sudah keenakan ya menggunakan habits tersebut, sehingga untuk pencarian fakta-fakta dan menggunakan ide-ide baru itu biasanya agak susah dilakukan, sehingga itu salah satu yang membuat seorang perawat itu merupakan satu hambatan untuk berpikir yang tinggi. Lalu kemudian kecemasan juga salah satu hambatan ya, merupakan penghambat menuju kualitas berpikir yang tinggi, di mana kecemasan di sini menghambat untuk inquiry, new ideas dan knowledge. Lalu dengan kecemasan dapat menurunkan kemampuan seseorang berpikir. Oleh sebab itu penting bagi seorang perawat untuk menemukan cara untuk menurunkan kecemasan. Selanjutnya, hal-hal yang membuat pikiran Anda unik, yaitu setiap orang memiliki tipe inteligensi yang berbeda, perbedaan perasaan, perbedaan latar belakang, dan perbedaan ide-ide dalam pikiran, sehingga hal tersebut yang membuat pikiran teman-teman itu unik dari yang lainnya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa tipe inteligensi yang menurut Gerners, yaitu secara visual. Jadi inteligensinya dapat dilihat dengan berpikir dengan mata, ya, melihatnya.
spesial, memilih penggunaan gambar dan grafik. Lalu kemudian dengan menggunakan verbal atau linguistik atau pendengaran, yaitu menggabungkan berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan cara komunikasi lainnya. Seperti itu inteligensia tipe-tipenya ya. Lalu kemudian yang ketiga secara logikal atau matematik, yaitu penggunaan berbagai keterampilan, membuat alasan, memilih, penggunaan data faktual, dan penggunaan cara berpikir induksi dan deduksi. Lalu multiple intelligence yang keempat yaitu musikal atau ritmik, yaitu memolakan atau membuat pola irama dalam pikiran, mempelajari dan mengetahui sesuatu dengan cara membagi, mengekspresikan, mengartikan, dan mencipta berdasarkan pola-pola. Lalu kemudian bodily atau kinestetik itu menggunakan tubuh sebagai penuntun pikiran dan bertindak. Dan interpersonal atau sosial yaitu menggunakan komunikasi dengan intonasi dan jeda dengan tujuan untuk memahami, empati, dan belajar dari orang lain. Untuk intrapersonal atau introspektif itu berfokus pada pemahaman terhadap diri dengan tujuan belajar secara internal melalui perubahan pengetahuan menjadi suatu arti. Sedangkan yang terakhir yaitu nature atau ecological, yaitu kemampuan untuk mengenal dan membedakan karakteristik dan fenomena tumbuhan dan hewan di dunia serta material inorganik. Nah, itu ada 8 tadi yang menurut Gerners multiple intelligentsia. Nah, sekarang kita latihan berpikir ke-7, bagaimana cara mengeksplorasi berbagai inteligensia. Manakah di antara 8 tipe tadi yang visual, yang kemudian lingual, matematik, dan seterusnya yang merupakan kekuatan Anda. Jadi seorang perawat di situ ada salah satu kekuatan dia yang dimilikinya, dia pandai dengan menggunakan visualnya atau verbalnya dan lain sebagainya, atau intrapersonalnya, interpersonalnya. Nah, di mana di antara ke-8 tipe tersebut yang merupakan kekuatan Anda? Coba berpikir. Lalu kemudian, manakah di antara 8 tipe intelijensi yang Anda pikir sebagai nilai tertinggi pada masyarakat kita, pada masyarakat Barat, pada masyarakat Timur sekarang ini kita berada. Lalu manakah di antara 8 tipe inteligensia merupakan yang terpenting di keperawatan? Silakan Anda mengeksplor pemikiran inteligensianya. Lalu manakah di antara inteligensi Anda yang ingin Anda tingkatkan? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapainya? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke doing. Doing itu melakukan, implementasi. Doing and thinking. Di sini kata doing and thinking itu adalah tidak dapat dipisahkan dalam great nursing care, itu perawatan yang hebat. Nah, gabungan tersebut merupakan hasil dari berpikir, bagian dari keperawatan yang dapat diobservasi dan mudah dikenali dari doing tersebut. Lalu terdiri dari ada doing direct patient care dan doing indirect patient care. Nah, kita akan bahas yang mana perawatan pasien secara langsung maupun melakukan perawatan pasien yang secara tidak langsung. Nah, ini doing direct patient care, yaitu perawatan pasien, melakukan perawatan pasien secara langsung. Assistant, yaitu membantu pasien untuk melakukan sesuatu bagi diri mereka. Itu adalah perawatan pasiennya yang langsungnya. Kemudian caring atau peduli, yaitu memberikan melalui perilaku verbal, non-verbal, pengasuhan dan dukungan pada pasien dan keluarganya. Itu salah satu bagian dari doing-nya di doing direct patient care. Lalu kemudian caretaking, yaitu melakukan untuk pasien dan keluarga sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan, jadi memberikan bantuannya. Lalu counseling itu memberikan informasi, edukasi, membantu pasien dan keluarga meningkatkan coping efektifnya akan situasi tertentu. Lalu data collection, yaitu mengumpulkan informasi tentang pasien. Teaching, memberikan informasi sehingga pasien dan keluarga dapat mengerti dan melakukan aktivitas tertentu.
Implementation physician order yaitu melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi teman-teman itu dalam melakukan perawatan pasien langsung, selain dengan menggunakan asuhan keperawatannya, kita juga melakukan implementasi sesuai dengan physician order atau petunjuk dokter. Kemudian monitoring yaitu mempertahankan alur informasi relevan tentang penyakit dan situasi pasien. Nah, untuk referensi yaitu menghubungkan pasien dan keluarga pada sumber-sumber bantuan. Nah, doing indirect patient care, perawatan pasien tidak langsung, diberikan melalui advokasi, menjadi agent bagi pasien dalam membela haknya. Lalu kemudian collaborating, itu bekerja sama dengan profesi kesehatan lain dan profesi lainnya dalam memberikan perawatan. Consulting, memberikan saran sebagai ahli atau profesional, karena perawat itu merupakan suatu profesi. Nah, data collection itu memperoleh informasi tentang lingkungan sekitar pasien dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Untuk documentingnya, ia menuliskan informasi tentang pasien. Untuk education self, terus menerus belajar ya. Managing, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan asuhan keperawatan. Research, meneliti, menggunakan dan melakukan, atau research using and doing, mengaplikasikan ilmu baru yang berkembang melalui studi sistemik. Mengidentifikasi area-area keperawatan yang perlu diteliti lebih lanjut dan berpartisipasi dalam suatu studi penelitian. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada pasien. Lalu kemudian kita masuk ke latihan berpikir 8. Bagaimana cara menggunakan doing tersebut? Doing itu menggunakan, mengimplementasikan. Coba kita baca kasus berikut dan eksplorasi bagaimana ASKEP meliputi seluruh aktivitas doing. Contoh kasus, Tuan Akbar tidak dapat menjadi dan menggunakan pakaiannya sendiri. Maksud kami, Tuan Akbar tidak dapat mandi dan menggunakan pakaiannya sendiri. Ia dirawat di rumah sakit dan mengalami hemiparesis setelah kejadian stroke yang menimpanya. Nah, sekarang teman-teman pikirkan, apakah ada satu kegiatan doing yang overlap, artinya double ya. Lalu kemudian mengapa Anda memilih aktivitas atau intervensi yang demikian? Apakah Anda sudah pernah melakukannya? Apakah Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang ahli keperawatan yang mampu melakukan seluruh aktivitas tersebut? Nah, contoh jawaban atas kasus Tuan Akbar. Di sini caretakingnya, ya, bantuan yang diberikan yaitu membantu pasien mandi dan pakai baju. Untuk kepedulian, caring, bersikap hati-hati dalam perkataan dan tingkah laku agar tidak menyinggung perasaan pasien. Ya, yang sampai pasiennya hemiparesisnya sembuh, lalu hatinya yang sakit karena mulut manis Anda. Oke, kemudian assetting itu membantu kalian makan sendiri. Teaching, mengajarkan kalian cara adaptif untuk mandi dan pakai baju sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi doing. Ada beberapa faktor, ada 3 ya, faktor lingkungan, faktor pasien, dan faktor perawat itu sendiri. Nah, kita bahas satu faktor lingkungan, setting. Jadi yang mempengaruhi itu salah satunya dari faktor lingkungan adalah settingnya, baik itu rumah sakit, klinik, rumah, nursing home, ataupun di sekolah-sekolah pendidikan keperawatan. Itu adalah merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian waktu, 2 menit kah atau 2 jam kah? Apakah Anda akan melihat pasiennya lagi? Artinya, waktu yang digunakan untuk memberikan perawatan kepada pasien itu macam-macam ya, tergantung dari tindakan keperawatannya. Nah, yang harus dipikirkan karena ini mempengaruhi apakah kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu cepat atau dalam waktu lama. Apakah cuma pasien itu yang akan dilayani? Seperti itu. Lalu kemudian sumber-sumber di sini terdiri dari peralatan, perlengkapan, keuangan, asuransi. Semua ini berpengaruh untuk memberikan doing dari faktor lingkungan. Nah, dari faktor pasien, yang pertama yaitu keparahan penyakit. Apakah pasien itu dalam kategori intensive care, emergensi, rutin, kronis, ataupun melalui promosi kesehatan dan lain-lain. Yang kemudian nilai atau keyakinan dan harapan tentang kesehatan dan perawatan rawat
saya secara total. Atau terkadang juga ada pasti yang mengatakan lebih baik saya lakukan sendiri, tinggalkan saya sendiri, saya terlalu cemas. Seperti itu. Artinya semua ini beda-beda ya, tergantung nilai-nilai dan keyakinan dan harapan tentang kesehatan dan perawatannya. Pasien begitu memang ya, masyarakat. Kadang kita sudah melakukan seperti ini, dia meminta untuk dilakukan perawatan secara total. Ada sudah dilakukan perawatan secara total, bahkan mereka lebih baik saya lakukan sendiri katanya. Ya udah. Selanjutnya, tahap perkembangan faktor budaya, etnik, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi dalam melakukan doing, yaitu bayi atau dewasa seperti itu. Lalu kemudian imunisasi dianggap tidak baik bagi sekelompok orang, itu juga mempengaruhi doing. Kemudian tingkat pendidikan membatasi penggunaan media pengajaran. Nah, yang ketiga faktor yang berpengaruh dalam menggunakan doing adalah perawat. Nilai-nilai keyakinan dan harapan seorang perawat seperti peran perawat, peran keluarga dan tenaga kesehatan lainnya, peran pasien itu sangat berpengaruh terhadap doing. Kemudian standar hukum, kebijakan dan prosedur apa yang boleh dan tidak boleh perawat lakukan pasti sudah mempengaruhi doing. Lalu yang ketiga, fungsi peran yang interdependen dan independen, ini sudah pasti ya. Peran sebagai peran diri perawat, peran kolaborasi dan seterusnya. Lalu tingkat keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Lanjut ke latihan berpikir ke-9. Pengaruh nilai-nilai keyakinan dan harapan dalam asuhan keperawatan. Kita berpikir ya, pelajari keadaan dua klien berikut dan pikirkan apakah ada perbedaan rencana keperawatan untuk keduanya. Catat persepsi Anda dan bagi dengan teman-teman sekelas. Anda adalah perawat jaga pagi bagi kedua klien ini. Klien 1, Nyonya Masita, 60 tahun, seorang pedagang kain, mengalami kecelakaan mobil sehingga kaki kanannya harus diamputasi. Ia sangat pendiam dan menolak untuk menggunakan kaki palsu untuk belajar jalan. Kulit di daerah punggung bawah tampak kemerahan dan mulai mengelupas. Jadi mungkin ada di kubu itu sini ya. Lalu Anda menyimpulkan bahwa klien mengalami kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kurangnya mobilisasi. Nah, sekarang pikirkan apa yang akan Anda rasakan saat membuat rencana keperawatan klien. Apakah Anda merasakan dulu ini empati dulu, lalu membuat rencananya. Nah, klien kedua, Tuan Wahyudin, 26 tahun, pengusaha beras kayaknya ini, ditabrak oleh truk saat mengganti ban mobilnya sehingga kaki kanannya harus diamputasi. Jadi dua pasien ini sama-sama diamputasi ya. Bayinya yang berumur 9 bulan yang berada di mobil saat kecelakaan juga harus dirawat di rumah sakit. Ia berusaha menggunakan kaki palsu, tapi hal tersebut menyakitkan ujung pangkal pahanya. Ia menolak untuk turun dari tempat tidur 2 hari terakhir yang mengakibatkan terbentuknya 2 luka di punggung. Anda menyimpulkan bahwa klien mengalami kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kurangnya mobilisasi. Nah, pikirkan apa yang akan Anda rasakan saat membuat rencana keperawatan klien. Pikirkan, karena situasi ini hanya perumpamaan, kemungkinan yang Anda pikir akan Anda rasakan tidak akan sama seperti di kehidupan nyata. Walaupun demikian, diharapkan di kedua situasi yang hampir sama ini Anda mungkin memiliki perasaan yang berbeda. Perhatikan bahwa masalah klien memang sama. Bagaimana pengaruh nilai-nilai, keyakinan, dan harapan mempengaruhi bagaimana Anda akan bersikap pada setiap klien. Nah, untuk di latihan berpikir 10, apakah yang harus perawat lakukan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi doing? Coba baca kasus berikut. Sebutkan 5 hal yang perawat rumah atau komunitas akan lakukan atau doing pada situasi berikut. Sebutkan 5 faktor yang mungkin mempengaruhi perawat dalam melakukan tindakan nomor 1 yang ini ya. Kemudian jelaskan mengapa setiap faktor tersebut mungkin mempengaruhi Anda dalam doing. Tuan Adam, 45 tahun, pulang ke rumah hari ini setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit karena menderita stroke. Ia memiliki kesulitan untuk mandi dan mengenakan pakaian sendiri. Ia tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya, bersama istri dan 2 anak laki-lakinya di rumah 2 minggu. Ia masih sulit, ia tinggal bersama istri dan anak laki-laki remaja. Asuransi Tuan Adam juga termasuk perawatan
rumah 2 minggu, artinya dia ditanggung ya untuk perawatan selama 2 minggu di rumah oleh asuransi. Lalu ia masih sulit menerima keadaannya dan berusaha melakukan segalanya dengan cepat, tetapi malah membuatnya frustrasi. Dengan sedikit dorongan, ia dapat berdiri dengan lambat dan mempertahankan keseimbangannya. Istrinya menjadi sangat tidak sabar dan lebih sering melakukan segalanya untuk Tuan Adam daripada membiarkan Tuan Adam mengajarkan mandiri. Coba teman-teman pikirkan, apakah sulit atau mudah untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan oleh perawat? Model berpikir manakah yang Anda gunakan? Anda gunakan sehingga muncul 5 tindakan keperawatan tersebut. Lalu atas berbagai faktor yang mempengaruhi perawat dalam bertindak, manakah yang paling sesuai dengan diri Anda? Nah, kita lihat di sini ya. Persamaan untuk keperawatan yang hebat, an education for great nursing. Jadi keperawatan yang hebat itu menghasilkan perawat dengan kualitas yang tinggi atau high quality nursing care, sama dengan keperawatan yang hebat katanya itu yang bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi jika atau sama dengan patient plus you plus thinking plus knowledge plus nursing, menghasilkan skill dan proses. Nah, untuk patient tadi ya atau klien merupakan satu individu atau grup keluarga atau komunitas, itu yang termasuk pasien. Jadi merupakan gabungan itu untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi. Ada pasiennya, ada you-nya itu seseorang yang spesial yang ingin menjadi perawat yang hebat. Ya, kalian ini semua. Nah, kemudian keterampilan berpikirnya atau thinkingnya itu kita menggunakan 5 model berpikir kritis. Lalu knowledge itu pengetahuan, yaitu beragam informasi dari beragam sumber dan diorganisasikan sehingga memberikan arti yang membuat keperawatan itu menjadi hebat. Saya tak lupa mengingatkan kepada teman-teman agar menonton video terbaru dari saya dan video terbaik untuk Anda, serta subscribe channel saya yang di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.